dan dukhan ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Apa efeknya bagi kita atau bagi orang-orang yang mukmin? Dabbah itu akan muncul bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia, apalagi Hong Kong dan Cina, tetapi dabbah akan muncul di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, rahimakumullah. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati serta mendapatkan inayah nusra mauna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengenai pembahasan kali ini, sebagaimana yang tersambung pada video sebelumnya, kita sedang membahas tentang beriman kepada hari akhir atau hari sa'ah atau hari kehancuran alam dunia atau hari kiamat yang berhubungan dengan itu. Maka kali ini saya akan mengungkapkan sesuatu yang menjadi tanda-tanda dekatnya hari kehancuran alam dunia. Dekat banget. Kalau tanda-tanda ini telah muncul di sekitaran kita di alam dunia ini, maka itu tandanya kiamat atau hancurnya alam dunia, sa'ah atau hancurnya alam dunia, qari'ah atau hancurnya alam dunia, waqi'ah atau hancurnya alam dunia telah siap-siap menghampiri Anda, telah ada di depan mata Anda. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di mana tanda-tanda kiamat ini sebagaimana sabda baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa ada 10 tanda. Jikalau tanda ini telah datang kepadamu, maka kiamat telah berada di depan mata Anda. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung saja apa saja yang menjadi tanda-tanda semakin dekat atau dekatnya kiamat. Jikalau tanda ini muncul, diantaranya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah ibni Asyad al-Ghifari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Asyad al-Ghifari. Katanya, ittala'a alaina an-nabi alaihi salatu wassalam wa nahnu natadzakaru. Nabi tiba-tiba muncul kepada kita semua, berarti sahabat ini sedang berkumpul, sedang berbincang-bincang. Lalu Nabi muncul, datang kepada para sahabat yang sedang berkumpul ini. Wa nahnu natadzakaru, sahabat ini sedang berbincang-bincang, kata sahabat Hudzaifah. Lalu faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun ia bertanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang itu. Kata Nabi, ma tudzakirun, apa yang kalian bincangkan, apa yang kalian obrolkan? Lalu para sahabat pun menjawab, qulna nazkuru sa'ah, kami sedang memperbincangkan, sedang mengobrolkan tentang sa'ah, yaitu hancurnya alam dunia yang harus kita imani dan menjadi salah satu cabang iman, tepatnya cabang iman nomor 5. Lalu setelah para sahabat menjawab bahwa kami sedang berbincang atau membincangkan tentang sa'ah, yaitu hancurnya alam dunia, qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin. Kata Nabi, innaha, sesungguhnya sa'ah itu, kehancuran alam dunia itu, kiamat itu, lan taquma, tidak akan nampak, tidak akan berdiri, tidak akan tegak, tidak akan terbukti, tidak akan terjadi hatta taraw qablaha 10 ayatin, sehingga kalian akan melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Sehingga kalian sebelumnya melihat dulu 10 tanda-tanda akan hancurnya alam dunia ini, kata Nabi. Fadzakara alaihi salatu wassalam, maka lalu Nabi kita ia menuturkan daripada 10 tanda-tanda itu.
Yang pertama ad-dukhon, kata Nabi akan terjadi dukhon. Nanti kita penjelasannya di belakang ya. Yang pertama dukhon, yang kedua ad-dajjal, akan munculnya dajjal. Di mana munculnya dajjal dan bagaimana ini dajjal rupanya? Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga wadabatul ardi, dan hewan melata yang merangkak melata di bumi. Di mana akan munculnya? Nanti kita bahas. Yang keempat watulu'us syamsi min maghribiha, dan munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Nah, lalu wa nuzulu Isa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj Ma'juj. Wa thalathatu khusufin, dan akan terjadi 3 gerhana bulan. Akan terjadi 3 gerhana bulan. Khusufun bil masyriq, 1 gerhana bulan yang akan terjadi di timur. Wa khusufun bil maghrib, dan akan terjadi gerhana bulan di barat. Lalu wa khusufun bijaziratil Arab, dan akan terjadi gerhana bulan di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dan yang terakhir, yang nomor 10, yaitu munculnya api, yang mana munculnya keluarnya api itu dari negeri Yaman, yang akan mendorong atau menggiring manusia ke tempat mahsyarnya, ke tempat berkumpulnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu penjelasan para ulama mengenai asyratu ayatis sa'ah, yaitu 10 tanda-tanda mendekati kehancuran alam dunia. Maka di sini dikatakan dulu tentang Dajjal. Ad-Dajjal huwa bala'un azim. Dajjal itu adalah ujian yang paling agung, yang paling dahsyat, yang paling hebat. Bahkan di sini dikatakan la bala'a mithlu, tidak ada balai atau cobaan ujian yang seperti Dajjal dalam kedahsyatannya. Lalu min ladun Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada ujian, cobaan, bala yang terjadi semenjak diutus atau diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir, kecuali itu adalah Dajjal. Bahkan wa yaf'alu bil istidraj, Dajjal ini berbuat dengan istidraj. Jadi Allah memberikan suatu hal yang ia Dajjal bisa melakukan di luar kebiasaan atau khawariqul adzab, yang tidak sesuai, membedah kebiasaan, kita katakan keluar biasaan, yang mana itu adalah bentuk istidrajnya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Dajjal. Sehingga Dajjal bisa menurunkan tiba-tiba hujan, Dajjal bisa menumbuhkan secara tiba-tiba tanaman, Dajjal bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Dajjal bisa membangkitkan orang dari kubur. Itulah bentuk istidrajnya Dajjal yang diberikan oleh Allah menjadi ujian bagi manusia. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Dajjal ini mempunyai istidraj keluar biasaan, ma la yuhsa adadu, yang tidak terbilang saking banyaknya yang akan ia kerjakan, yang akan ia perbuat di luar akal manusia. Kalau sekarang dikatakannya begitu, di luar kebiasaannya manusia. Wayadda'il uluhiyah, Dajjal itu nanti akan mengaku, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana sifat-sifat Dajjal ini? Tentu sebagaimana yang sudah banyak penjelasan-penjelasan daripada para alimil ulama atau para kiai-kiai, bahwa wa ihda ainaihi umya, salah satu dari mata Dajjal itu ia pecak, kalau bahasa Indonesianya itu buta. Jadi salah satu matanya bukan mata satu tetapi 2 matanya, tetapi yang satunya itu umya, buta. Lalu
dikatakan di sini wa baina ainaihi maktubun hadza kafir. Bahkan di antara kedua matanya, jadi di sini antara kedua matanya itu tertulis hadza kafir. Jadi tertulis di sini hadza kafir, ini adalah orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi ujian terbesar, terhebat bagi manusia dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi umat terakhir. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu mengenai Dajjal atau ciri-ciri singkat daripada Dajjal. Banyak hadis yang mengatakan, di antaranya Dajjal itu seperti Ibnu Qattan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Tetapi untuk mempersingkat waktu, insya Allah nanti kita bahas pada sesi yang memang khusus untuk menceritakan semua itu. Lalu menginjak pada dukhon. Apa itu dukhon? Memang secara bahasa atau etimologi, dukhon itu asap. Nah, di sini sama asap, memang seperti asap. Yamla'ud dukhon bainal masyriq wal maghrib. Dukhon atau asap yang amat tebal. Bahkan di dalam keterangan yang lainnya dikatakan amat panas itu akan menyelimuti dunia dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya akan terselimuti oleh asap ini, yang mana efeknya wayabqa miqdaru arba'ina yauman. Itu dukhon, asap itu akan bertahan menyelimuti bumi selama 40 hari. Jadi lumayan lama, lebih daripada 1 bulan, 40 hari. Dajjal juga 40 hari keberadaannya di bumi. Ada apa dengan obat 40 hari ini? Dan dukhon ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Apa efeknya bagi kita atau bagi orang-orang yang mukmin? Yakunul mukmin mithla mamusis zukam. Orang yang beriman pada waktu itu yang masih ada, ketika terjadinya dukhon, maka efeknya itu seperti orang yang terkena flu, orang yang batuk, pokoknya flu. Wal kafir kasakulon, sedangkan orang kafir, efek daripada keberadaan atau menyelimutinya dukhon ke bumi itu, orang-orang kafir akan seperti orang yang mabuk. Lalu wa yakhruju min afwahihim wa adhani adbarihim, bahkan akan keluar daripada mulutnya, daripada telinganya, dan dari duburnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan singkat tentang dukhon, yaitu asap yang sebagian ulama mengatakan hawanya itu panas, akan menyelimuti bumi dari ujung timur sampai ujung barat, dan akan berefek kepada orang yang beriman, yaitu seperti flu, seperti kemarin kita bencana corona ya. Ya nggak jauh lah, itu seperti flu bagi orang mukmin, tetapi bagi orang yang kafir, efeknya ia berkelimpungan seperti orang yang sedang mabuk. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lanjut takhruju dabbatul ard. Sekarang mengenai dabbah itu di dalam bahasa dabbah itu pembacaannya ada panjang ya, ada hukum madnya itu mad lazim filmi musaqqal, karena setelah alif atau huruf mad terdapat huruf yang bertasydid sehingga dipanjangkan sampai 6 harokat lalu diidghamkan. Dabbah dalam artian yaitu hewan melata. Nah, dabbah ini hewan melata. Hewan melata seperti apa? Wallahu a'lam, tetapi ia dapat berbicara dengan fasih. Di mana akan munculnya dabbah itu? Dikatakan di sini takhruju dabbatul ardi fi Makkah. Dabbah itu akan muncul bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia, apalagi Hong Kong dan Cina, tetapi dabbah akan muncul di Makkah. Tepatnya, lebih spesifiknya, Indas Sofa, dekat Gunung Sofa, tempat orang-orang beribadah haji melakukan sa'i. Tatakallamu bilisanin fasih. Bahkan dabbah itu, hewan melata itu dapat berbicara dengan bahasa yang sangat fasih, yang sangat bagus. Wa tamlau wajhal ardi bil ard. Bahkan
ia itu mempunyai misi, yaitu memenuhi dunia ini atau permukaan dunia ini dengan keadilan. Jadi munculnya Dabbah ini mempunyai misi, yaitu memenuhi muka bumi dengan keadilan. Wa ma'aha asa Musa alaihissalam. Dabbah ini membawa tongkat. Jadi Dabbah ini bisa memegang tongkat, yang mana tongkatnya itu adalah tongkat yang dulu dipakai Nabi Musa, yang mana bisa menjadi ular. Tetapi tongkat ini tidak serta-merta jadi ular. Dabbah ini membawa tongkat pokoknya. Lalu wa khatamu Sulaiman alaihissalam, dan Dabbah ini membawa cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi Dabbah itu membawa dua alat atau membawa dua barang. Yang pertama tongkatnya Nabi Musa, dan yang kedua cincinnya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Idza darabat bil asa ala jabhatil mu'min yuktab hadza mu'min. Yang mana dua barang itu, di antaranya satu tongkatnya Nabi Musa yang dibawa Dabbah itu, jikalau Dabbah pukulkan tongkat itu kepada jidatnya orang mukmin, maka di jidatnya orang mukmin itu akan tertulis hadza mukmin. Saking hebatnya Dabbah membawa tongkat Nabi Musa ini, ketika tongkatnya itu dipukulkan ke jidat orang mukmin, maka akan tertulis secara otomatis di jidatnya hadza mukmin. Lalu wa idza khatamat bil khatam ala jabhatil kafir yuktabu hadza kafir. Dan jikalau cincinnya Nabi Musa yang dibawa Dabbah itu dikenakan ke jidatnya orang kafir, maka akan tertulis juga di jidatnya orang kafir hadza kafir. Nuzulu Isa. Setelah kita membahas sedikit tentang Dabbah, lalu tentang turunnya Nabi Isa. Di manakah turunnya Nabi Isa dan kapan akan turunnya? Maka di sini penjelasan singkatnya dikatakan nuzulu Isa alaihissalam bisyam. Turunnya Nabi Isa itu jangan diharap di Indonesia, jangan diharap di Brunei, jangan diharap di Amerika, tetapi turunnya Nabi Isa ia akan turun di negeri Syam. Kemungkinan ulama berpendapat itu lebih tepatnya sekarang Suriah, berada di Masjid Umayyah kalau nggak salah. Di situ ada Munara Bayda, fil Munarati Bayda, yaitu sebuah menara yang putih. Itulah tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Misi Nabi Isa turun wa yaqtulu dajjal bihaitsu law lam yaqtulhu ladaba kal milhi fil ma. Misi Nabi Isa turun itu untuk membunuh Dajjal, dan jikalau tidak dibunuh itu Dajjal, maka Dajjal itu akan meleleh seperti garam di dalam air. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, lalu apakah Nabi Isa membawa syariat yang baru atau menggelarkan syariat Injil? Ternyata di sini dikatakan summa ya'malu bi syariati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu menegakkan atau menjalankan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan singkat dari turunnya Nabi Isa, bahwa ia akan turun di Syam, tepatnya di Munara Bayda, menara yang putih. Lalu ia membawa misi untuk membunuh Dajjal. Selanjutnya pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj. Di sini dikatakan khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj itu huma sinfani. Ya'juj Ma'juj ini mempunyai barisan menjadi dua barisan, menjadi dua golongan. Jadi ada dua barisan Ya'juj Ma'juj. Sinpun saghirun jiddan. Barisan pertama yaitu tubuhnya kecil sekali. Tubuhnya kecil sekali. Al-an wasin pun kabirun jiddan. Lalu barisan yang kedua itu tubuhnya sangat besar sekali. Jadi Ya'juj Ma'juj itu mempunyai dua barisan. Barisan pertama tubuhnya kecil sekali, dan barisan yang kedua tubuhnya besar sekali. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, lalu keberadaan Ya'juj Ma'juj sekarang itu di mana?
Maka di sini dikatakan al-an mawjudani wara'as saddi alladzi banahu Iskandari Dzulqarnain. Ia sekarang telah ada, tetapi masih dalam penjara yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Idza ja'al waqtu yakhrujani, ketika waktunya akan datang, maka ia akan keluar daripada tempat itu. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu bilangan daripada Ya'juj Ma'juj itu berapa sih? Berapa ratus atau berapa ribu? Maka di sini dikatakan dalam jumlahnya Ya'juj Ma'juj adaduhuma la yu'addu wa la yuhsa bihaitsu la tabqa qatratun min bahirati tibriyah min syurbihima. Masya Allah. Jadi bilangannya, banyaknya Ya'juj Ma'juj itu tidak dapat dihitung, tidak terbilang, sehingga tidak ada satu tetes pun air di sungai Tigris kalau sekarang, karena habis diminum Ya'juj Ma'juj. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya Ya'juj Ma'juj itu, sehingga sungai Tigris yang begitu besar habis diminum oleh Ya'juj Ma'juj. Bahkan masih banyak dari kalangan mereka yang belum minum, si sungainya itu telah habis. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan daripada Ya'juj Ma'juj. Singkatnya, jikalau tanda 10 kiamat ini telah datang, jikalau Anda telah melihat tanda-tanda yang 10 ini, maka siap-siap kehancuran alam dunia berada di depan mata Anda. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.